Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil penjabaran dari artikel yang berjudul Determinants of the Usage of Accounting Information System. Sebelum memulai pemaparan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angga Danendra Yusuf dengan NPM 24013010053. Halo, perkenalkan nama saya Zulam Muhammad Rizky dengan NPM 24013010056. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Saputra dengan NPM 24013010057. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Zaskia dengan NPM 2401301088. Perkenalkan, nama saya Mehotia Bilah Aurika dengan NPM 240130101089. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Luciani Ananda dengan NPM 240130101113. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai introduction atau perkenalan. Di sini materi kali ini yaitu studi ini meneliti bagaimana sistem informasi akuntansi atau SIA memengaruhi efisiensi operasional bisnis, khususnya pada usaha kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UKM di Vietnam. Meskipun SIA atau SIA penting di era digital untuk pengambilan keputusan dan manajemen, penelitian di Vietnam masih terbatas. Faktor utama yang mempengaruhi penerapan SIA meliputi kesiapan teknologi, dukungan manajemen, dan kebijakan pemerintah. Meskipun penggunaan alat digital seperti ERP dan e-faktur meningkat, pemanfaatan SIA di Vietnam masih rendah dibanding negara lain. Studi ini menggunakan metode PLS SEM dan menggabungkan 3 teori, yaitu TOE, DOI, RPV, untuk menganalisis penerapan SIA dan dampaknya terhadap kinerja bisnis. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu literatur review. Berbagai studi telah memiliki penggunaan dan efektivitas sistem informasi akuntansi atau SIA pada usaha kecil dan menengah atau UKM yang telah saya sebutkan tadi di introduction. Kemudian penelitian tersebut seringkali didasari pada model seperti TOE atau Technology Organization Environment dan TAM atau Technology Acceptance Model. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi penggunaan SIA meliputi tekanan persaingan, kompatibilitas, komitmen dari manajemen atau pemilik, dukungan dari pemerintah, manfaat bisnis. Dan kemudian ada prediktor penting dari efektivitas SIA, yaitu meliputi keterlibatan manajemen, pengetahuan akuntansi manajemen. Kemudian terdapat juga faktor-faktor seperti sikap, kepuasan, niat untuk terus menggunakan, serta persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan juga mempengaruhi adopsi SIA. Kemudian, sistem informasi akuntansi yang berkualitas tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Budaya dan lingkungan organisasi juga memengaruhi efektivitas SIA dengan meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan. Adopsi SIA juga sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kegunaan, kemudahan penggunaan, dukungan manajemen, dan efikasi diri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Theoretical Framework and Hypothesis Development yang menjadi dasar penelitian mengenai penggunaan sistem informasi akuntansi atau SIA di usaha kecil dan menengah di Vietnam. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan organisasi dalam mengadopsi dan memanfaatkan SIA serta dampaknya terhadap efektivitas sistem dan efisiensi operasional perusahaan. Penelitian ini menggabungkan 3 teori utama untuk membangun dasar konseptual. Yang pertama, Technology Organization Environment Framework. Model ini menekankan bahwa
adopsi teknologi dalam organisasi dipengaruhi oleh 3 konteks. Yang pertama, teknologi yang tersedia. Yang kedua, kondisi internal organisasi seperti kesiapan SDM dan dukungan pimpinan. Yang ketiga, yaitu faktor eksternal seperti tekanan pasar atau kebijakan pemerintah. Teori yang kedua yaitu diffusion of innovation yang menjelaskan bagaimana inovasi seperti SIA diadopsi melalui proses persepsi terhadap manfaat dan keunggulan teknologi tersebut dibandingkan metode sebelumnya. Salah satu fokus utama dari diffusion of innovation adalah relative advantage atau persepsi bahwa penggunaan SIA memberikan keuntungan nyata. Lalu, teori yang ketiga yaitu research-based view digunakan untuk memahami bagaimana sumber daya internal organisasi, baik yang bersifat fisik maupun tak berwujud, dapat memberikan keunggulan kompetitif. Dalam konteks ini, penggunaan SIA yang efektif merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya internal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Berdasarkan ketiga teori tersebut, peneliti merumuskan 7 hipotesis utama. Hipotesis pertama adalah bahwa keuntungan relatif atau relative advantage memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan SIA. Artinya, jika SIA dianggap dapat meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan memberikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan, maka kemungkinan perusahaan untuk mengadopsinya akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan teori diffusion of innovation yang menekankan pentingnya persepsi manfaat dalam adopsi inovasi. Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa kesiapan organisasi juga berpengaruh positif terhadap penggunaan SIA. Jika suatu UKM memiliki infrastruktur teknologi, SDM yang kompeten, dan kesiapan keuangan yang memadai, maka perusahaan akan lebih siap dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Ini sesuai dengan konteks organisasi dalam Technology Organization Environment Framework. Selanjutnya, hipotesis ketiga mengusulkan bahwa komitmen pemilik atau manajer memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan SIA. Komitmen pimpinan untuk mendukung dan memfasilitasi adopsi teknologi sangat penting karena merekalah yang menentukan arah strategis perusahaan. Hal ini sejalan dengan research-based view yang menganggap kepemimpinan sebagai aset tak berwujud yang bernilai tinggi. Tesis yang keempat berkaitan dengan faktor eksternal, yaitu bahwa dukungan pemerintah turut mempengaruhi penggunaan SIA. Kebijakan, regulasi, atau insentif dari pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi sistem akuntansi berbasis teknologi sesuai dengan konteks lingkungan dalam Technology Organization Environment Framework. Hipotesis kelima menyatakan bahwa pengguna SIA yang aktif dan konsisten akan berdampak positif pada efektivitas SIA itu sendiri. Semakin intensif sistem digunakan, maka akan semakin optimal pula kinerjanya dalam menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan relevan. Hipotesis keenam muncul dari kondisi eksternal yang pernah terjadi, yaitu COVID-19. Peneliti berhipotesis bahwa pandemi COVID-19 memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas SIA karena pandemi mendorong digitalisasi dan otomatisasi yang lebih luas, termasuk dalam sistem akuntansi. Terakhir, hipotesis ketujuh mengaitkan efektivitas SIA dengan efisiensi operasional perusahaan. Jika sistem berjalan efektif, dalam arti memberikan informasi yang tepat waktu, relevan, dan akurat, maka hal ini akan meningkatkan pengambilan keputusan dan mempercepat proses bisnis, sehingga efisiensi operasional pun meningkat.
Halo teman-teman, nah di subbab selanjutnya ini kita akan membahas mengenai research design gitu. Mungkin kalian yang kurang familiar dengan research design, jadi research design itu apa sih? Jadi research design itu kayak ibarat blueprintnya sebuah penelitian gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman lagi bangun rumah gitu ya. Nah, kalian ini kan butuh gambar kerangka dulu kan. Nah, research design itu kayak gitu buat penelitian. Nah, si research design ini ngejelasin penelitian itu ngapain aja sih gitu. Terus gimana caranya, pakai alat apa aja, siapa yang diteliti, dan lain hal sebagainya. Biasanya di bagian research design itu dijelasin hal-hal kayak jenis penelitian, misalnya kayak kualitatif, kuantitatif, atau campuran, kemudian cara ngumpulin data, pakai kuesioner kah, interview, studi pustaka gitu. Kemudian juga siapa yang jadi responden atau objek penelitiannya, kemudian alat ukur yang dipakai, misalnya kayak skala Likert, observasi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, gimana cara data itu dianalisis, misalnya pakai SPSS, Smart PLS, atau manual gitu. Nah, jadi pada penelitian ini yang pertama-tama dibahas dalam research design itu adalah scale and structure of the questionnaire, atau apabila di bahasa Indonesia kan adalah skala dan struktur kuesioner. Nah, dalam artikel ini juga mereka menyebutkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memahami secara singkat faktor-faktor yang memengaruhi penerapan Accounting Information System atau AIS atau AIS pada UKM di Vietnam gitu. Nah, saat dianalisis ini menggunakan metode PLS SEM. Nah, di PLS SEM ini ukuran sampel minimum yang dibutuhkan setidaknya 80 responden menurut Hair et al. 2016. Nah, para peneliti dalam artikel ini melakukan survei kuantitatif secara daring yang dikirimkan kepada individu yang telah dan sedang bekerja di UKM di Vietnam selama periode September hingga November 2021, dan hasilnya diperoleh 132 kuesioner yang valid. Nah, jumlah 132 kuesioner ini itu melebihi kan jumlah minimum dan memenuhi persyaratan penelitian, yang jumlah minimumnya apabila menggunakan metode PLS SEM ini minimum 80 responden atau setidaknya 80 responden seperti yang saya katakan tadi gitu. Nah, kuesioner ini terdiri dari 3 bagian. Bagian 1 ini terkait informasi pribadi, kemudian bagian 2 informasi bisnis, serta bagian 3 yaitu pertanyaan kuantitatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan AIS di UKM Vietnam. Seperti itu. Nah, kemudian dari kuesioner yang tadi dari 3 bagian utama, di situ ada 8 variabel. Nah, ini contohnya kayak di sini. The questionnaire covered 8 variables, each measured using validated skills from previous research. Jadi maksudnya untuk memengaruhi berbagai faktor dalam penelitian ini, para peneliti atau penulis artikel ini menggunakan kuesioner Google dengan 3 bagian utama dan 8 variabel. Nah, berikut ini di bawah itu merupakan sumber skala yang digunakan untuk setiap variabelnya. Jadi variabelnya itu ada 8. Yang pertama itu keuntungan relatif dari penggunaan EIS. Nah, ini diukur berdasarkan skala dari Prem Kumar dan Roberts 1999 dan Rogers 2010. Jadi keuntungan relatif di sini adalah relative advantage ya teman-teman. Relative advantage itu keuntungan relatif. Nah, kemudian yang kedua ada organizational readiness atau kesiapan organisasi. Nah, dalam variabel kesiapan organisasi ini diukur menggunakan skala dari Grandin and Pearson 2004 gitu. Kemudian untuk yang variabel ketiga itu owner or manager commitment atau komitmen manajer atau pemilik gitu. Nah, dalam variabel ini menggunakan skala dari Damanpur dan Schneider 2006.
Kemudian untuk variabel selanjutnya atau variabel keempat ini menggunakan variabelnya adalah government support atau dukungan pemerintah. Nah, di sini variabelnya itu berdasarkan skala dari Tornatsky et al. 1990. Gitu. Kemudian variabel yang kelima adalah IS usage atau penggunaan IS. Di sini menggunakan skala dari Bhattacharjee 2001A dan 2001B. Kemudian juga menggunakan Limayem dan Chung 2008. Kemudian untuk yang keenam, variabel yang keenam, IS effectiveness di bahasa Indonesia kan adalah efektivitas penggunaan IS. Ini menggunakan skala dari McMahon 2001 gitu. Kemudian untuk yang ketujuh adalah impact of COVID-19 atau jika di bahasa Indonesia kan dampak dari COVID-19 terhadap kinerja AIS. Ini sebenarnya dampak COVID-19 terhadap kinerja AIS. Ini dalam variabel ini diukur berdasarkan skala dari Bilan et al. 2020. Kemudian juga ada dari Nagel 2020 serta Pedro 2020 gitu. Kemudian untuk yang variabel terakhir yaitu business performance. Nah, atau di bahasa Indonesianya adalah kinerja bisnis atau lebih ke dampak kinerja AIS terhadap kinerja bisnis. Nah, variabel ini diukur menggunakan skala dari Aali dan Alsondos 2020. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan research design selanjutnya ini adalah terkait metodologi atau metodologi. Dalam artikel ini dikatakan skala penelitian dibangun berdasarkan kombinasi dari dasar teori TOE model atau TOE itu Technology Organization Environment dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada bagian hipotesis. Kemudian skala tersebut disesuaikan dengan kondisi aktual. Skala kuantitatif yang digunakan dalam artikel ini bertujuan untuk mengukur persepsi responden survei dengan menggunakan skala Likert 5 poin gitu. Jadi dalam survei ini itu menggunakan ada 5 teman-teman. Jadi ada 5 poin di sini. Yang pertama 1.1 itu sangat tidak setuju atau strongly disagree. Kemudian yang kedua disagree atau tidak setuju. Kemudian yang ketiga netral atau netral. Kemudian yang keempat ada setuju atau agree. Dan yang kelima ada sangat setuju atau strongly agree gitu. Nah, data kuesioner ini itu diproses menggunakan SPSS 20.0 gitu atau SPSS 20.0 dan Smart PLS untuk melakukan analisis model PLS SEM. Jadi PLS SEM ini singkatan dari Partial Least Squares Structural Equation Modeling gitu. Nah, PLS SEM ini sendiri dia itu memiliki beberapa keunggulan seperti fokus pada tujuan prediksi, kemudian mampu mengolah kombinasi variabel, teramati sebagai representasi dari konsep dalam studi, kemudian tidak mengalami masalah identifikasi meskipun modelnya kompleks. Ini menurut Haidt et al. 2017. Kemudian lebih cocok untuk casual modeling dan juga efektif untuk ukuran sampel yang relatif kecil. Nah, ini menurut Haidt et al. 2017 juga gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah penjelasan terkait research model gitu. Di sini ada bagian-bagiannya juga. Nah, di sini ada H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Nah, untuk hipotesis ini sendiri sudah dijelaskan di subbab yang tadi sebelum subbab dari research design. Nah, kita akan membahas sedikit terkait research model dari hipotesisnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama H1 relative design. Jadi dia ini keuntungan relatif dari penggunaan IS. Nah, ini diuji dalam H1. Maksudnya adalah apakah relative advantage ini memengaruhi IS usage atau IS usage ini H5. Kemudian yang kedua ada organizational readiness gitu atau kesiapan organisasi dalam mengadopsi IS. Nah, ini diuji dalam H2. Nah, ini juga sama apakah dia memengaruhi
IS usage. Kemudian yang 3 ada owner or management commitment atau komitmen pemilik atau manajer terhadap IS. Nah, ini diuji dalam H3 sama seperti H1, H2 dan H2. Nah, ini tuh diuji apakah memengaruhi IS usage. Kemudian yang keempat ada government support atau dukungan dari pemerintah. Ini diuji dalam H4 sama seperti H1, H2, H3. Ini diuji apakah memengaruhi IS usage gitu. Nah, keempat variabel ini tadi itu tuh diasumsikan memengaruhi langsung penggunaan IS atau IS usage gitu. Nah, kemudian IS usage di sini itu adalah dikatakan sebagai variabel antara atau mediator gitu. Jadi IS usage ini maksudnya sejauh mana IS digunakan dalam organisasi gitu. Nah, penggunaan ini diasumsikan memengaruhi efektivitas dari IS di H5 gitu. Nah, kemudian selanjutnya terkait impact of COVID-19 gitu. Jadi variabel lain yang berpengaruh langsung pada efektivitas. Nah, maksudnya impact of COVID-19 itu apa? Jadi maksudnya adalah pandemi COVID-19 sebagai faktor eksternal yang diduga ikut memengaruhi efektivitas IS atau di sini untuk impact of COVID-19 ini ada di H6 gitu atau hipotesis 6. Kemudian yang selanjutnya IS effectiveness atau efektivitas penggunaan IS dalam organisasi. Di sini untuk IS effectiveness ini merupakan variabel tergantung atau dependent gitu. Nah, IS effectiveness ini dianggap berkontribusi terhadap efisiensi operasional atau operational efficiency perusahaan gitu. Dan di sini IS effectiveness ini H7 tadi sudah saya jelaskan gitu. Kemudian ada H8 yaitu operational efficiency gitu. Jadi teman-teman, maksudnya dalam bagian ini tadi adalah terkait faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penggunaan IS. Nah, sedangkan penggunaan IS ini memengaruhi efektivitas IS. Nah, efektivitas IS ini memengaruhi efisiensi operasional perusahaan gitu ya. Jadi untuk internal sendiri ada di H1, H2, H3 dan H4 yaitu relative advantage, H1 organizational readiness, H2 kemudian owner or management commitment, H3 dan government support itu internal, faktor internal dari IS usage gitu. Dan IS usage ini diduga mengaruhi IS effectiveness. Kemudian selain itu yang mengaruhi IS effectiveness ini juga ada dugaan dari eksternal yaitu impact of COVID-19 gitu. Kemudian dari IS effectiveness ini diduga juga memengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah penjelasan terkait research model gitu. Di sini ada bagian-bagiannya juga. Nah, di sini ada H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Nah, untuk hipotesis ini sendiri sudah dijelaskan di subbab yang tadi sebelum subbab dari research design. Nah, kita akan membahas sedikit terkait research model dari hipotesisnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama H1 relative design. Jadi dia ini keuntungan relatif dari penggunaan IS. Nah, ini diuji dalam H1. Maksudnya adalah apakah relative advantage ini memengaruhi IS usage atau IS usage ini H5. Kemudian yang kedua ada organizational readiness gitu atau kesiapan organisasi dalam mengadopsi IS. Nah, ini diuji dalam H2. Nah, ini juga sama apakah dia memengaruhi IS usage. Kemudian yang tiga ada owner or management commitment atau komitmen pemilik atau manajer terhadap IS. Nah, ini diuji dalam H3 sama seperti H1, H2 dan H2. Nah, ini tuh diuji apakah memengaruhi IS usage. Kemudian yang keempat ada government support atau dukungan dari pemerintah. Ini diuji dalam H4 sama seperti H1, H2, H3. Ini
diuji apakah memengaruhi IS usage gitu. Nah, keempat variabel ini tadi itu tuh diasumsikan memengaruhi langsung penggunaan IS atau IS usage gitu. Nah, kemudian IS usage di sini itu adalah dikatakan sebagai variabel antara atau mediator gitu. Jadi IS usage ini maksudnya sejauh mana IS digunakan dalam organisasi gitu. Nah, penggunaan ini diasumsikan memengaruhi efektivitas dari IS di H5 gitu. Nah, kemudian selanjutnya terkait impact of COVID-19 gitu. Jadi variabel lain yang berpengaruh langsung pada efektivitas. Nah, maksudnya impact of COVID-19 itu apa? Jadi maksudnya adalah pandemi COVID-19 sebagai faktor eksternal yang diduga ikut memengaruhi efektivitas IS atau di sini untuk impact of COVID-19 ini ada di H6 gitu atau hipotesis 6. Kemudian yang selanjutnya IS effectiveness atau efektivitas penggunaan IS dalam organisasi. Di sini untuk IS effectiveness ini merupakan variabel tergantung atau dependent gitu. Nah, IS effectiveness ini dianggap berkontribusi terhadap efisiensi operasional atau operational efficiency perusahaan gitu. Dan di sini IS effectiveness ini H7 tadi sudah saya jelaskan gitu. Kemudian ada H8 yaitu operational efficiency gitu. Jadi teman-teman, maksudnya dalam bagian ini tadi adalah terkait faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penggunaan IS. Nah, sedangkan penggunaan IS ini memengaruhi efektivitas IS. Nah, efektivitas IS ini memengaruhi efisiensi operasional perusahaan gitu ya. Jadi untuk internal sendiri ada di H1, H2, H3 dan H4 yaitu relative advantage, H1 organizational readiness, H2 kemudian owner or management commitment, H3 dan government support. Itu internal, faktor internal dari IS usage gitu. Dan IS usage ini diduga mengaruhi IS effectiveness. Kemudian selain itu yang mengaruhi IS effectiveness ini juga ada dugaan dari eksternal yaitu impact of COVID-19 gitu. Kemudian dari IS effectiveness ini diduga juga memengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Seperti itu. Oh ya teman-teman, untuk penelitian ini atau artikel ini itu tuh termasuk penelitian kuantitatif gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama mereka menggunakan data angka gitu. Jadi penelitian ini kan memakai kuesioner ya gitu. Nah, kuesioner ini dia itu hasilnya itu diukur dengan skala Likert. Jadi 1 sampai 5 itu tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, itu tuh dari skala 1 sampai 5 ini kan menghasilkan data numerik ya gitu. Itu salah satu ciri dari kuantitatif. Kemudian yang kedua dari analisis statistik gitu. Nah, dari data yang dikumpulkan ini diolah menggunakan SPSS 20.0 dan Smart PLS. Nah, SPSS 20.0 dan Smart PLS ini tuh adalah software statistik yang biasanya dipakai untuk analisis kuantitatif, terutama dari yang PLS SEM tadi yang sudah saya dijelaskan juga. Ini tuh cocok buat ngolah data numerik dan melihat hubungan antara variabel gitu. Kan ini mau melihat gitu ya, ini hubungan antara variabel yang H1, H2, H3, H4 itu tadi gitu. Kemudian yang ketiga ada hipotesis, ada uji hipotesis gitu. Jadi penelitian ini tuh punya hipotesis yang diuji secara statistik gitu. Contohnya kayak tadi, apakah penggunaan IS berpengaruh signifikan terhadap efektivitas IS gitu. Nah, uji hipotesis ini biasanya adalah ciri khas dari pendekatan kuantitatif. Seperti itu. Oh, kemudian juga ada hasil yang bisa digeneralisasi gitu. Karena ini kan ngambil sampelnya itu ada 132 responden UKM di Vietnam. Kemudian dari responden ini, dari sampel ini dianalisis secara statistik, maka hasilnya itu
bisa mewakili populasi yang lebih luas. Nah, ini juga tipikal penelitian kuantitatif. Ada hasil dari penelitian dengan poin pertama yaitu who were the respondent atau siapa respondennya. Dalam artikel tersebut terdapat 132 responden dari UKM di Vietnam dengan mayoritas perempuan dan usia rata-rata 18 hingga 24 tahun dan berpendidikan sarjana. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor akomodasi, makanan, dan retail. Perusahaannya juga umumnya sudah mapan dengan lebih dari 300 karyawan. Berikutnya poin kedua yaitu was the survey tool reliable atau apakah instrumen survei tersebut valid? Semua pertanyaan lolos uji validitas dengan AV lebih besar daripada 0,5, artinya benar-benar mengukur hal yang dimaksudkan. Serta skor reliabilitas juga tinggi, pada Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,7, yang artinya jawabannya konsisten. Validitas diskriminannya juga oke, yang artinya masing-masing faktor seperti dukungan pemerintah dan keunggulan relatif memang berbeda dan tidak tumpang tindih, sehingga data tersebut dinilai akurat dan layak digunakan untuk analisis. Selanjutnya poin ketiga yaitu what the influence is use and effectiveness atau apa yang mempengaruhi penggunaan dan efektivitas SIA. Faktor yang berpengaruh positif yaitu pertama keunggulan relatif seperti manfaat SIA yang semakin terasa maka semakin tinggi niat menggunakannya. Kedua, komitmen pemilik atau manajer karena kunci sukses adopsi SIA adalah dukungan pimpinannya. Yang ketiga ada COVID-19 yang termasuk dorongan eksternal yang dapat mempercepat digitalisasi. Dan yang keempat ada penggunaan SIA yang aktif supaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Faktor yang tidak berpengaruh signifikan yaitu kesiapan organisasi dan dukungan pemerintah. Poin keempat yaitu how much impact atau seberapa besar pengaruhnya. Pertama, penggunaan SIA dijelaskan 53,2% oleh manfaat dan komitmen pimpinan, yang artinya manfaat sistem informasi akuntansi atau SIA dan komitmen pimpinan menjelaskan 53,2% variasi dalam tingkat penggunaan SIA. Sisanya 46,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti atau tidak dimasukkan dalam model. Yang kedua, efektivitas SIA dijelaskan 64,7% oleh penggunaan dan COVID-19. Ini berarti bahwa tingkat penggunaan SIA dan pengaruh pandemi COVID-19 bersama-sama menjelaskan 64,7% variasi dalam efektivitas SIA. Jadi, semakin baik SIA digunakan dan semakin besar peran pandemi misalnya mendorong digitalisasi, maka efektivitasnya cenderung meningkat. Yang ketiga, efisiensi operasional dijelaskan 33,7% oleh efektivitas SIA. Maksudnya yaitu efektivitas SIA berkontribusi terhadap 33,7% perubahan dalam efisiensi operasional. Artinya, ketika SIA lebih efektif, efisiensi operasional juga meningkat, meskipun masih ada faktor 66,3% yang dijelaskan oleh faktor lain. Kesimpulannya atau main takeaway-nya yaitu nilai dan dukungan internal lebih kuat pengaruhnya dibanding faktor luar. Penggunaan SIA secara konsisten membawa dampak nyata bagi efisiensi bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari artikel bagian diskusi. Penelitian menunjukkan bahwa dua faktor paling berpengaruh terhadap penggunaan AIS atau Accounting Information System pada UKM adalah keunggulan relatif dan komitmen pemilik atau manajer. Keunggulan relatif berarti bahwa perusahaan melihat manfaat AIS seperti efisiensi dan kemudahan pengambilan keputusan lebih besar daripada biaya atau resikonya. Selain itu, ketika pemilik atau manajer menunjukkan komitmen terhadap penggunaan AIS,
Mereka dapat mendorong karyawan untuk mengikuti dan menggunakan sistem ini secara optimal. Penggunaan AIS yang baik terbukti mampu meningkatkan efektivitas sistem itu sendiri dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan yang menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing. Selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan terpaksa beralih ke sistem kerja digital. Hal ini justru memperkuat peran AIS karena perusahaan membutuhkan sistem yang andal untuk bekerja dari jarak jauh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi justru meningkatkan efektivitas AIS melalui digitalisasi yang lebih cepat dan sistem yang lebih kuat. Secara bisnis, perusahaan yang menggunakan AIS secara efektif dapat meningkatkan kinerja, menjaga etika profesional terutama dalam akuntansi, dan membangun kepercayaan pelanggan. Bagi UKM, penggunaan AIS sangat penting karena membantu mereka mengelola sumber daya yang terbatas dan tetap bersaing di era digital. Baik, perkenalkan, nama saya Zulam Muhammad Rizky dengan NPM 24013010056. Di sini saya akan menjelaskan terkait conclusion and suggestion atau kesimpulan dan saran pada artikel 3. Yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari artikel 3 ini. Yang pertama yaitu bahwasannya AIS ini sangat berdampak positif terhadap efisiensi operasional UKM. Misalnya untuk membantu mempercepat proses akuntansi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan mempercepat dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang kedua yaitu adalah kesimpulannya 5 dari 7 hipotesis yang diteliti dalam artikel ini terbukti signifikan, yaitu pada hipotesis pertama yang berisi keunggulan relatif AIS mendorong penggunaannya, kemudian pada hipotesis ketiga yang berisi komitmen pemilik atau manajer sangat berpengaruh, kemudian pada hipotesis kelima yang berisi penggunaan AIS meningkatkan efektivitas AIS itu sendiri, dan hipotesis keenam COVID-19 justru mempercepat untuk pengadopsian AIS, dan pada hipotesis ketujuh yaitu efektivitas AIS ini meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang ketiga yaitu kesimpulannya adalah COVID-19 justru pada situasi ini memaksa bisnis untuk beradaptasi dengan teknologi. Salah satunya adalah teknologi AIS ini sendiri atau Accounting Information Systems. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait theoretical contribution atau kontribusi teoritis. Jadi dalam penelitian ini memperkuat teori dan membuka jalan baru untuk riset berikutnya. Dikarenakan pada artikel ini terdapat penggabungan 3 teori utama, yaitu adalah pada teori TOI atau Technology Organization Environment yang berfokus pada kesiapan teknologi, struktur organisasi, dan juga pengaruh lingkungan eksternal. Kemudian yang kedua yaitu DOI atau Diffusion of Innovation yang menjelaskan bagaimana teknologi ini baru menyebar dan diadopsi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu RBF, Research Based View, yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif tergantung pada bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber dayanya. Kemudian juga penelitian ini tuh menjadi landasan empiris tentang adopsi AIS ini di negara berkembang seperti Vietnam, yang juga relevan untuk diadopsi di negara Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait practical implication. Yang pertama ini, karyawan itu harus menerima pelatihan IT untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan AIS agar tidak sembarangan dalam menggunakan teknologi AIS ini, karena kan mungkin saja berdampak buruk apabila kita tidak
memiliki keterampilan IT tersebut. Kemudian yang kedua yaitu manajemen ini harus memperlakukan IS ini sebagai investasi yang jangka panjang. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintah didorong untuk memberikan dukungan keuangan dan program pelatihan untuk mempromosikan adopsi IS ini dimanapun itu. Kemudian yang keempat ini, IS ini mendukung pekerjaan jarak jauh dan keamanan data yang semakin penting dalam konteks pasca pandemi saat COVID tersebut. Untuk yang terakhir ini, saya akan memberikan suggestion atau saran. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang ada pada artikel 3 ini, disarankan itu agar perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah ataupun UKM, mulai untuk memprioritaskan penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA ataupun juga AIS, Accounting Information System, sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen juga harus menunjukkan komitmen aktif dalam proses penerapan dan memberikan pelatihan teknologi bagi para karyawan. Kemudian juga pemerintah diharapkan memberikan dukungan melalui insentif, program pelatihan, dan kemitraan lintas sektor untuk mendorong transformasi digital. Kemudian penelitian di masa mendatang ini tuh didorong untuk memperluas cakupan geografis penelitian dan lebih jauh untuk mengeksplorasi pengaruh faktor lingkungan dan budaya organisasi terhadap penerapan SIA ataupun AIS. Mungkin sekian penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari artikel 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok 3 pada saat menerangkan materi ataupun kekurangan dalam menjelaskan materi. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.